Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Ya pasal ayat baris aku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Dia pasal ayat baris, oh aku cinta firman-Mu Bapa. Haleluya. Ku berharap selalu pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian Tuhan Yesus aku pelihara. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam firman Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tetapi Ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh haleluya. Amin, Tuhan Yesus. Aku mau selalu pelihara firman-Mu Bapa. Ku sampai ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Dia perjanjian dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Haleluya. Dia pasal ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap hanya pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian Yesus aku jaga pelihara. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan sempurna. Maha kudus, kuduslah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Bapa. Ini hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 Bapa. Kami bersyukur kepada Yesus kalau Engkau pelihara kami sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Sebelum kami beraktivitas, kami baca firman-Mu, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Biar firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahanku, kelemahanku Bapa, kekilafanku Bapa. Ampun Bapa. Perbarui hidupku Bapa. Yesus, kuasailah hidupku Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku Bapa. Biar batinku selalu diperbarui, perilakuku, karakterku perbarui Bapa, agar hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Aku mau cinta Engkau, setia dan taat, sampai suatu hari kala berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak kita Tuhan Yesus. Kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai saat ini, Rabu pagi tanggal 30 Maret 2022. Berarti besok Kamis adalah hari yang terakhir di bulan Maret, Saudara. Waktu begitu cepat dari sejak awal kita memasuki tahun baru bulan Januari 2022. Rasanya baru kemarin, Saudara. Tapi ternyata sudah berlangsung hampir 3 bulan ya. 1 Januari, besok kalau 1 April sudah 3 bulan. Waktu begitu cepat, tapi begitu cepat pula firman Tuhan yang kita baca. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Bapak Ibu bersama saya tetap setia. Di tengah-tengah hari bisa berubah, Saudara. Hari berubah, tanggal berubah. Tapi cinta kita kepada Yesus tidak pernah berubah. Sebelum kita beraktivitas, setiap pagi kita baca firman Tuhan. Nanti malam sebelum kita tidur, baca firman Tuhan. Pagi malam kita diisi dengan firman Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan, Saudara. Itu perintah Tuhan. Supaya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Coba kalau Saudara baca di Yosua, Saudara. Saya mau baca Yosua pasal 1. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Coba ini firman Tuhan siang dan malam. Malah kita syukur kepada Tuhan pagi, Saudara. Pagi kita. Kalau siang Saudara mungkin sudah lupa nanti kerja ya. Tapi puji Tuhan kita pagi nih. Pagi karena Yesus bangun pagi-pagi, Saudara. Kalau kita baca di Markus pasal 1, Yesus pagi-pagi sudah berdoa lah. Masih gelap seperti hari ini ya, Saudara, masih gelap, Saudara. Saya tidak tidur kalau sudah malam, saya tidak tidur, takut kebablasan. Lebih bagus, sudah tidur sampai pagi, Saudara. Baru pagi selesai saya baca firman Tuhan lagi, terus saya berdoa, baru saya bisa istirahat. Coba ini, Markus 1:35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Puji Tuhan, kita datang pada pagi ini, datang berjumpa dengan Yesus, diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak ngawur. Makanya Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat 28 tadi, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan, kita rutin bangun pagi untuk dengar firman Tuhan, dan kita pelihara firman Tuhan, supaya firman Tuhan ada di dalam hati kita, supaya perilaku kita jadi benar, bukan berperilaku gelap, berperilaku main-main dan dosa. Tapi kita mau berbuat dosa takut sama Tuhan karena baca firman Tuhan. Kita diperbarui, batin kita diperbarui, hari-hari diperbarui dengan firman Tuhan. Mari kita baca saat ini di kitab Raja-Raja. Ya Saudara, puji Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Kapan lagi kalau kita tidak setia dari saat ini, Saudara? Setia dari saat ini. Tuhan izinkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, karena Tuhan Yesus setia. Maka kalau kita tidak setia, rugi besar, Saudara. Kan di dalam kesetiaan ada janji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan kita mahkota kehidupan. Dan dalam Matius 24 ayat 13, kalau saudara setia sampai kesudahannya, berbahagialah orang yang setia sampai pada akhirnya, dia akan beroleh keselamatan. Itu Matius 24 ayat 13. Itu mari kita setia sama Tuhan, baca firman Tuhan, setia berdoa, setia berjagat berdoa, berbaca firman Tuhan, dan setia menjadi pelaku firman Tuhan sebagai bukti kita anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sihodon, dan Het.
Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hati yang telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Ayat 13, ayat terakhir. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia membaca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan yang paling penting yang ketiga, mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman. Jangan seperti Raja Salomo. Raja Salomo cinta mula-mulanya oke, luar biasa. Dia membangun rumah Tuhan karena cintanya Yesus yang luar biasa. Dan Tuhan sudah saya sampaikan kan ya kemarin, bahwa Salomo bisa menjadi besar, mendapat kekayaan dan hikmat oleh karena Tuhan. Tetapi manusia seperti itu Bapak Ibu, sudah diberkati Tuhan, kenyataan bisa berubah. Lihat ini, manusia itu bisa berubah, kejayaannya luar biasa berubah. Seperti Raja Rehabeam, kalau kita baca di dalam 2 Tawari, sama juga saudara. Udah diberkati Tuhan, kaya luar biasa, bisa berubah. Itulah manusia. Manusia bisa berubah saudara. Saya mau baca ya, 2 Tawari pasal 12. Ini contoh-contoh perilaku manusia. Raja Salomo berubah, Raja Rehabeam juga berubah. Coba ini. Ini Raja Rehabeam juga anaknya saudara, ya. Anak daripada, coba nih, semua anak daripada si Raja Salomo saudara, punya anak Rehabeam namanya nih. Ini coba saya mau baca ya. Ini 2 Tawari pasal 12 ayat 1. Lihat ini, perhatikan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Coba ini. Ini bukti nyata manusia kalau sudah diberkati Tuhan bisa berubah saudara. Seperti Raja Salomo udah diberkati berubah, ini manusia nih. Aduh, saya menangis saya baca ayat-ayat ini. Kenapa kok Salomo sudah diberkati kekayaan dan hikmat dahsyat saudara. Aduh, luar biasa, Tuhan itu cinta kepada kita semua. Tapi manusia jahat saudara. Coba ini, jahat. Coba ini, coba kita baca di sini. Coba, aduh, hatinya sudah mencondongkan hatinya, tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, kecil saudara, kepada dewa-dewa. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sehingga apa? Jahat seperti ayat ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Israel yang telah 2 kali menampakkan diri. Coba menyimpang saudara. Hatinya jahat. Jahat ini kebencian Tuhan saudara. Jangan mengkhianati Tuhan saudara. Padahal Tuhan itu baik.
Tuhan begitu memberikan berkat yang dahsyat luar biasa kepada Raja Salomo. Tapi Raja Salomo berubah setia kepada Tuhan. Banyak istri, banyak dosa. Ya, sudah punya satu istri bisa berdosa, apalagi banyak istri. Istri-istrinya tidak takut kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, dari sejak awal Tuhan ciptakan bukan banyak istri loh saudara. Tuhan ciptakan manusia pertama itu Adam. Dan satu istri, satu tulang rusuk. Kalau kita baca di Kejadian. Coba baca. Satu rusuk. Makanya jangan salah kaprah, jangan salah. Makanya pentingnya baca firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, makanya seperti pagi ini saya sampaikan firman Tuhan. Supaya saudara tahu firman Tuhan. Kalau tidak tahu firman Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan. Pantasan ngawur saudara. Hidup ini berdasarkan keinginan hati, kehendak hati. Hati yang berdosa tidak firman. Disetir sama iblis. Jadilah dosa. Coba baca. Kejadian pasal 2. Ayat 21. Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur. Manusia itu Adam ya. Tidur nyenyak. Ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Salah satu rusuk. Salah satu rusuk ini terus berikutnya. Dan dari rusuk itu 22. Yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibangunnya kepada manusia itu. Coba. Satu rusuk jadi satu istri. Satu perempuan. Bukan banyak perempuan. Bukan banyak rusuk. Maka jangan salah kaprah. Jangan salah bertindak. Hai laki-laki mohon maaf. Suami-suami. Kalau Tuhan sudah kasih satu istri. Sudah jangan selingkuh. Jangan berzina. Jangan cari-cari seperti Salomo. Membuat bencana saudara. Ya. Mana ada perempuan kalau ditanya. Mau satu istri itu. Aku cari lagi. Dipecat saudara. Makanya banyak terjadi perceraian. Karena apa? Kosong saudara itu semua. Dosa. Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4 sudah dikatakan. Tuhan berkata nih. Ada lagi ayatnya. Tuhan ciptakan kita. Satu istri. Supaya ikut dalam pengudusan dan penghormatan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. Harus satu istri supaya kamu masing-masing laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Menjadi satu kudus di hadapan Tuhan. Jangan pernah bercerai. Bercerai itu musuh Tuhan. Allah benci perceraian saudara. Maka jangan Allah benci perzinahan. Tuhan tidak izinkan perzinahan dari awal. Tuhan mau supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup berkenan supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Perceraian tidak boleh. Baca Malaikat pasal 2 ayat 16. Malaikat pasal 2 ayat 16 firman Tuhan. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu. Dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat kepada Tuhan. Jangan berkhianat kepada istri. Bertobat. Mohon maaf kalau ada laki-laki sudah mulai selingkuh-selingkuh. Bertobat kau. Kalau tidak bertobat bermusuhan dengan kematian. Bermusuhan dengan murka. Karena Tuhan berkata. Di ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini harus. Kita harus setia kepada istri. Tuhan sudah kasih dia penolong. Saya mau tanya kepada laki. Mohon maaf. Memang istri perempuan diciptakan oleh laki-laki. Bukan saudara. Itu diciptakan dari Tuhan. Supaya Tuhan mau. Supaya istri diciptakan menjadi penolong. Bukan perongrong tapi penolong. Maka jadi istri juga harus jadi penolong. Bukan perongrong. Takut akan Tuhan. Sedemikian kita hidup di dalam garisnya Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan. Mari kita mau hidup benar. Jangan berzina. Karena orang berzina tidak ada orang masuk di surga. Saudara. Surga itu tempat yang kudus. Tidak ada barang yang najis. Saudara. Saya kasih ayat terakhir. Ya. Itu dalam Wahyu. Di surga itu nanti tempat yang kudus. Tidak barang yang najis. Kalau barang yang najis nanti tempatnya neraka saudara. Ya. Di surga tempatnya yang kudus. Saya mau baca. Wahyu 21 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang melakukan kekejian. Atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anda itu. Coba. Orang yang banyak cewek berselingkuh. Pasti banyak dusta. Laki-laki. Banyak bohong. Hidupnya tidak benar. Berarti tidak bisa masuk surga. Bertobat dalam nama Yesus. Mari kita semua bersama saya laki-laki. Suami-suami bertobat. Cintai Tuhan Yesus.
Cintalah istrimu dari masa mudanya. Setialah sampai langkah terakhir. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Firman Tuhan kita simpan dalam hati kita. Kita pelihara. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti hidup di pihaknya Allah. Dan kalau pihaknya Allah, Allah tempatkan kita dalam kerajaan surga. Bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Allah. Surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya. Amin. Haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian Allah aku pelihara dalam hati. Menjadi pelaku firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat. Amin. Haleluya. Taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Roh Kudus Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu. Nanti kelak aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sampai nanti aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku. Rindu kita berjumpa dengan Yesus bersama orang kudus-kudus Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hidup di surga kekal selamanya. Amin. Hidup di surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan berjaga dan berdoa. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.